إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita menghitung diri dan berkaca. Kiranya sudah berapa kali ibadah salat Jumat kita lalui dalam kehidupan kita ini? Adakah kita benar-benar mengistimewakannya atau justru menganggapnya sebagai beban belaka? Adakah kita telah memuliakannya dengan amalan-amalan yang disunnahkan, atau justru kita lalai dan kita abaikan begitu saja? Kita lalui hari Jumat sama seperti hari-hari lainnya. Adakah kita benar-benar merasakan sejuknya embun nasihat dari sang khatib, atau justru kitalah yang tak pernah tercerahkan tatkala mendengar khutbah Jumat dikarenakan mengantuk, atau dikarenakan datang terlambat, atau dikarenakan tidak memperhatikan adab-adab Jumat? Padahal hadirin rahimakumullah, kita mengetahui bahwa Jumat adalah hari yang diistimewakan dalam Islam, hari yang dimuliakan, bahkan termasuk hari raya pekanan. Dan hari ini dinamakan Jumu'ah karena padanya terkumpul banyak kebaikan, keberkahan, dan juga karena berkumpulnya kaum muslimin di masjid guna melakukan salat berjamaah, zikrullah, mendengarkan khutbah. Inilah hari yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini setelah tersesatnya bangsa Yahudi dan Nasara. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, adallallahu 'anil jumu'ah man kana qablana fakana lil yahudi yaumus sabt wa kana lin nasara yaumul ahad faja'a Allahu bina fahadana liyaumil jumu'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menyesatkan umat sebelum kita dari hari Jumat. Adapun kaum Yahudi tersesat, mereka memuliakan hari Sabtu. Dan kaum Nasrani tersesat karena apa? Mereka memuliakan hari Minggu. Kemudian Allah mendatangkan kita dan memberi petunjuk kepada pemuliaan hari Jumat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, setelah kita mengetahui keutamaan hari Jumat, maka tentunya sudah sepatutnya bagi kita untuk mempelajari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bagaimana seharusnya kita menyambut hari Jumat agar kita mendapatkan keberkahan hari Jumat, agar amalan kita tidak sia-sia dan kita mendapatkan pahala besar di sisi Allah Azza wa Jal. Inilah beberapa adab terkait dengan ibadah Jumat. Yang pertama adalah mandi, kemudian mengenakan minyak wangi, memakai pakaian yang terbaik, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Salman Al-Farisi, la yaktasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnih. Tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat kemudian dia bersuci dengan sebaik-baiknya, menyempurnakannya. Setelah itu dia memakai minyak wangi atau memakai wangi-wangian dari rumahnya. Kemudian dia mengenakan minyak rambut. Lalu dia keluar menuju masjid. Tidaklah dia memisahkan antara dua orang yang telah datang lebih awal. Lalu dia mengerjakan salat sunnah. Dan ketika imam naik mimbar, dia pun mendengarkan khutbah. Orang yang seperti ini, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, melainkan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dan Jumat yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Adapun dalil disunahkannya mengenakan pakaian yang bagus adalah asar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika Nabi memberikan hadiah pakaian yang bagus kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi berkata kepadanya, fatajammal biha lil jumu'ati wa lil idain. Ini pakaian bagus, pakailah dan berhiaslah dengannya di hari Jumat dan hari raya. Adapun yang kedua, di antara adab Jumat adalah bersegera datang ke masjid. Karena Nabi SAW menjelaskan perbedaan pahala yang diperoleh. Semakin lebih awal dia datang, semakin besar pahala yang dia peroleh. Hadis yang sering kita dengar, man iktasala yaumal jum'ah ghuslal janabah thumma raha faka'annama qarraba budnah wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah, sempurna mandinya, kemudian dia berangkat ke masjid, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala kurban dengan seekor unta. Itu berangkat di jam yang pertama. Dan barang siapa yang datangnya di jam kedua, dia mendapatkan pahala seakan-akan berkurban dengan sapi. Di jam yang ketiga dengan kambing yang bertanduk. Di jam yang keempat seakan-akan berkurban dengan menyembelih seekor ayam. Dan di jam yang kelima seakan-akan dia bersedekah dengan sebutir telur. Dan pembagian waktu ini, 5 waktu ini adalah sejak terbitnya matahari hingga masuknya waktu Jumat. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim menunjukkan barang siapa yang mendatangi Jumat sementara imam sudah naik mimbar dan memulai khutbahnya, dia terluput dari keutamaan-keutamaan pahala tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengabarkan para malaikat menutup buku catatan mereka karena mereka ingin mendengarkan khutbah. Maka merugilah orang-orang yang datang terlambat ke dalam masjid, datang Jumatan namun khatib sudah memulai khutbahnya. Dan biasanya orang yang datang terlambat, dia akan jatuh pada larangan Rasulullah yang lainnya, yaitu melangkahi pundak-pundak orang yang sudah datang lebih awal.
Nabi SAW pernah mendapati seseorang melakukan hal itu, beliau menghentikan khutbahnya. Dalam hadis dari Abdullah bin Busr, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhtubun nas yaumal jumu'ah faqal ijlis faqad adait wa anait. Ada seseorang laki-laki datang di hari Jumat dan Nabi sedang khutbah. Dia melangkahi pundak-pundak manusia. Nabi berkata kepadanya, duduk kamu, sungguh engkau telah mengganggu dan engkau telah terlambat. Kemudian yang berikutnya adalah mengerjakan salat tahiyatul masjid meskipun khutbah telah dimulai. Karena Nabi SAW pernah mendapati seseorang masuk masjid, lalu dia langsung duduk dan Nabi menegurnya, apakah kau sudah mengerjakan salat 2 rakaat? Laki-laki tadi menjawab, belum. Kalau begitu berdirilah, kerjakan 2 rakaat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, seandainya di sebuah masjid ada 2 azan, jika dia datang di saat azan berkumandang dan dia tahu itu azan yang pertama, maka hendaklah dia tidak langsung mengerjakan salat. Dia menjawab azan, lalu dia mengerjakan salat setelahnya, agar terdapat 2 keutamaan, menjawab azan dan salat. Tapi kalau dia datang dan dia ketahui itu adalah azan yang kedua, yang setelahnya akan khutbah, maka tidak perlu dia menunggu azan selesai, langsung saja dia mengerjakan salat tahiyatul masjid, karena setelahnya dia dapat menyimak khutbah. Karena mendengarkan khutbah itu wajib, maka lebih didahulukan daripada yang sunnah. Kemudian sambil menunggu khatib naik mimbar, disyariatkan untuk memperbanyak salat sunnah, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Adapun adab yang kelima, hendaknya di hari ini kita memperbanyak doa dan zikir. Di antara zikir yang disunahkan adalah memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga membaca surat Al-Kahfi, baik malam Jumat maupun di siang hari Jumat. Karena disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah adha'a lahu an-nur ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan ada cahaya yang meneranginya di antara 2 Jumat. Ada riwayat yang lain, cahaya hakiki yang akan meneranginya di akhirat, dan juga maknanya adalah dia akan mendapatkan bimbingan untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Sebagaimana manfaat dari cahaya adalah sebagai penerang bagi orang yang sedang berjalan di kegelapan. Kemudian memperbanyak doa sambil mengharap waktu mustajab. Karena hari Jumat ada 12 jam dari sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya, atau sejak terbitnya fajar. Dan Nabi SAW bersabda, yaumul Jum'ah 12 sa'ah. Hari Jumat itu terdiri dari 12 jam. La yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iyyah. Dari 12 jam ini ada waktu mustajab, tidaklah seorang hamba berdoa melainkan Allah akan berikan. Dan para ulama menafsirkan 2. Yang pertama adalah sejak khatib duduk khutbah yang kedua sampai qamat dikumandangkan. Makanya para khatib memimpin doa di khutbah yang kedua. Dan penafsiran yang lain yaitu setelah salat asar sampai terbenamnya matahari.
Kemudian jamaah rahimakumullah, kalau khatib sudah memulai khutbah hendaklah jamaah itu diam. Haram berbicara, demikian juga menegur orang yang sedang mengobrol. Bahkan sekedar bermain-main dengan kayu, tongkat atau yang semisalnya, sungguh dia telah sia-sia. Termasuk juga mencatat khutbah. Tidak ada tuntunannya, maka hendaklah kalau dia ingin mengambil faedah dia merekam. Baru setelahnya dia catat sesuka dia. Dan yang terakhir, hendaknya setelah salat Jumat dia mengerjakan salat sunnah ba'diyah 4 rakaat ataupun 2 rakaat. Bisa dia kerjakan di masjid dan bisa juga dia kerjakan 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah. Inilah adab-adab yang terkait dengan ibadah di hari Jumat. Semoga dengan memperhatikan dan mengamalkan adab-adab ini kita memperoleh pahala yang besar. Kemudian kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, taufik dan bimbingannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولاة أمور المسلمين ووفقهم لما تحب وترضاه من الأقوال والأفعال يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.